Doakan apa yang kamu lakukan dan lakukan apa yang kamu doakan. Halo Batisan, kembali lagi bersama kami di BMC Batuta Multimedia Center. Perkenalkan, nama saya Kelvin Alvaris Kindraha. Dan saya Andika Syadewa. Kali ini kami dipercaya oleh BMC untuk menjadi host di segmen Bincang Bersama Batuta. Dan kali ini kita bertamu di tempat yang tidak kaleng-kaleng dan menjadi momok menakutkan nih buat masyarakat yang tidak taat peraturan. Please welcome to Polsek Medan Timur. Jadi sebelumnya terima kasih kepada abang-abang dari Universitas Batuta telah mengundang kami dalam acara podcast di mana tentang pengetahuan tentang Universitas Batuta. Oke. Nah, jadi gini, Bang. Si Inal makan samyang. Kalau nggak kenal nggak sayang. Seperti itu kan, Bang? Jadi bisa nggak sih Abang memperkenalkan diri dulu terlebih dahulu? Boleh Abang aja. Jadi perkenalkan, nama saya Brenda Andres Nawan. Nama saya Bribda Inopoli Ginting. Oke. Jadi kita santai aja nih ya. Boleh dibuka maskernya dulu? Oke, jadi di segmen kali ini kita bawaannya santai aja, nggak perlu serius sekali, ada serius waktunya gitu. Nah, jadi kita mulai dengan abang-abang ini kan notabene-nya kan sebagai polisi nih, pastinya memiliki banyak tugas. Nah, di samping itu juga abang-abang semua juga berkuliah. Nah, kami ingin bertanya nih, apa sih tips dan trik abang-abang tuh bisa membagi waktu gitu, memanage waktunya antara pekerjaan dan pendidikan, seperti itu, Bang. Boleh dari Abang dulu. Baik, jadi selama tugas itu full dari Senin sampai Sabtu. Jadi saya kuliah di Universitas Batuta, mengambil prodi hukum di kelas eksekutif, di mana kelas eksekutif hanya Sabtu saja. Jadi setiap hari Sabtu kita harus dapat manage waktu atau menentukan jadwal-jadwal untuk mengikuti jalur perkuliahan. Jadi seperti itu untuk mengikuti perkuliahan. Jadi abang mengambil jalur eksekutif nih, biar bisa menjalankan tugas. Untuk abangnya sendiri yang sebelahnya? Kalau saya pribadi tidak jauh berbeda dengan rekan saya, mengambil jalur kelas eksekutif, di mana jalur eksekutif ini sangat bermanfaat bagi kami, apalagi di kepolisian. Karena kan ketahui Senin sampai Sabtu itu kami itu dinas dan dinas full gitu. Jadi kalau itu hari Sabtu untuk kuliah, kami bisa menyisihkan waktu kami sedikit untuk kuliah. Dan bagi kami sendiri itu yang terpenting adalah tidak terpatok hanya untuk bekerja saja, namun untuk belajar juga. Oke, seperti itu ya kawan-kawan ya. Ketika walaupun sudah bekerja tapi tetap menempuh pendidikan nih. Jadi bagi kawan-kawan di rumah yang malas untuk kuliah, lihat ini bapak-bapak polisi kita nih masih bekerja tapi masih saja mencari pendidikan. Oke, apa sih yang menjadi motivasi abang-abang semua itu untuk mau berkuliah? Kan padahal abang-abang ini kan sudah memiliki pekerjaan nih sebagai polisi. Tapi apa yang mendorong abang-abang semua untuk, oh aku pengen kuliah? Jadi sebelumnya dalam tugas kepolisian seperti kami harus dapat melayani dan mengayomi masyarakat, dan tentunya dapat untuk menegakkan hukum di negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Jadi sebelumnya saya mengambil prodi hukum ini dalam arti lebih mendalami ilmu hukum dalam menindaki suatu kasus yang terjadi dalam masyarakat. Untuk abangnya sendiri? Kalau saya dalam hidup saya, moto hidup saya mulai dari saya sekolah, belajar itu tidak ada henti-hentinya. Mau saya belajar di polisi, mau saya belajar di apapun, kalau belajar tetap harus digali itu. Intinya kalau jadi polisi, kalau masuk kuliah, tamat kuliah, berarti ilmu sudah bertambah. Jadi karir itu semakin maju, semakin cemerlang lah depannya gitu. Belajar sampai kapanpun lah kan, Bang? Iya. Jadi Sampai kapanpun kita itu belajar nggak boleh tengah gitu. Jangan terlena karena kita bekerja, punya gaji, udah nggak mau ilmu lagi gitu. Nggak, kita harus belajar terus belajar. Jadi untuk dalam kuliah ini berpengaruh dalam karir, di mana jika kita sudah mendapatkan gelar S1, itu nanti ada percepatan pangkat, atau di dalam arti nanti kita bisa mencoba, saya bintara nanti bisa mencoba ke perwira, seperti itu. Oke, seperti itu ya kawan-kawan ya, diperhatikan nih. Jadi contoh nih buat
buat kawan-kawan di rumah sekalian, walaupun sudah memiliki pangkat tinggi atau apapun itu, tapi tetap mengejar pendidikan nomor satu. Seperti itu ya. Jangan pernah malas buat belajar teman-teman. Ya, benar. Jadi kami ingin bertanya nih, kan abang-abang ini seorang polisi nih, mungkin banyak kawan-kawan di luar sana tuh yang dari kecilnya itu sudah bercita-cita nih ingin menjadi polisi. Nanti besar aku pengen jadi polisi. Bahkan saya sendiri juga bercita-cita jadi polisi dulu. Nah, jadi apa sih tips and trick gitu biar bisa jadi polisi, entah dari latihan atau dari apapun itu? Dari abang dulu. Baik, jika memang cita-cita dari kecil ingin menjadi polisi, terutama kita harus fokus pada satu tujuan, jangan berpindah-pindah. Jadi mulai dari SD, SMP, SMA, jadi waktu SMA sudah difokuskan dalam untuk mengikuti les atau kegiatan jasmani. Jadi dalam tes kepolisian ini itu dari awal itu pemberkasan mulai dari kesehatan dan akademik, psikologi dan jasmani. Nanti akan setiap tahunnya akan ada penerimaan untuk Tamtama Polri, Tentara Polri dan Akpol maupun dari satuan lainnya. Dan setelah itu untuk memotivasi agar bisa menggapai cita-cita itu, yaitu doakan apa yang kamu lakukan dan lakukan apa yang kamu doakan, seperti itu. Kalau untuk saya sendiri Bang, kenapa jadi polisi itu orang udah cita-cita dari kecil gitu kan. Masuk SMA saya fokus untuk polisi dan polisi gitu. Memang terpikir untuk kuliah, tamat SMA, melamar, saya gagal, sampai tua saya gagal. Cuma saya tidak patah semangat gitu. Bukan gagal berarti saya tidak bisa masuk polisi gitu. Saya kembali ke Medan itu mengikuti les-les bersama guru-guru guru-guru studi di desa itu, psikologi, akademik dan seperti disampaikan saya tadi. Intinya saya tidak main-main dalam les tersebut. Saya harus buktikan kepada diri saya sendiri dan terlebih kepada orang tua saya bahwasanya saya harus bisa. Gitu. Jadi yang paling utama itu adalah berjuang. Ya, yang paling utamanya sekali dan yang paling utamanya adalah jangan lupa berdoa. Ingat, jangan pantang menyerah karena sekali gagal. Mungkin hari ini bukan rezeki kita, mungkin besok bukan rezeki kita, tapi lusa kita belum tahu, kita temukan. Nah, ada poin penting nih yang kita ambil dari sini. Seperti yang kata abang ini tadi, bahwasanya doakan apa yang kamu lakukan dan lakukan apa yang kamu doakan. Itu ya, di dalam hati tuh, biar dia dalam sukses. Seperti itu. Oke, kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu Oke Bang, saya akan bertanya, apa saja suka duka Abang di lapangan selama pekerjaan yang Abang jalani sekarang? Kalau untuk suka duka sih belum terlalu banyak sekali. Cuman kalau kita alami sendiri, kalau di tengah-tengah lapangan, misalnya di masyarakat itu, seperti tugas kami saat ini, kami adalah menelusuri tentang COVID-19 ini sekarang ini di Kota Medan ini, yang kami pegang adalah wilayah Medan Timur, tidak pasti ini. Jadi kami yang baru tamat itu dipercayakan oleh pimpinan untuk menelusuri bahwasanya siapa saja yang terkena COVID di wilayah hukum Polres Medan Timur ini, akan kami telusuri itu sampai ke rumah, sampai bertemu dengan masyarakat yang terkena COVID langsung. Jadi kami menggunakan prokes yang lengkap dengan ditemani oleh Bapak Babin Sajil dari TNI juga, dari tim puskesmas juga, itu Nakes ada juga. Jadi kalau pengalamannya itu, kalau masyarakat ini kan kita tahu, kalau dia yang berpendidikan, dia memiliki cara berbicara dan cara menerima kita datang itu berbeda dengan tidak berpendidikan. Kalau dia berpendidikan, dia menerima kita itu, dia kalau bisa dia mengajak kita ke rumah, tapi secara peraturan kalau kami melaksanakan tugas. Apalagi kan kita tahu kalau virus corona ini kan tidak boleh terlalu dekat, apalagi masuk ke ruangan yang terinfeksi di dalamnya. Jadi kami melaksanakan tanya jawab dari halaman rumahnya ke pintu dia gitu, dia di pintu kan di halaman gitu. Dia sakit hati, orang berpendidikan. Pokoknya kalau kita datang, kayak kita dulu ini, tanya jawab ini enak gitu. Jadi kalau orang yang tidak berpendidikan, kamu lihat, cara menjawab dia pun
kita tidak informasi yang kita terima dari itu kurang jelas, maka banyak yang bohongnya gitu. Misalnya kita tanya di rumah berapa orang, karena dia saking takutnya di zona itu kan dia sendiri, padahal di rumahnya itu banyak karena masih dia yang kena gitu. Padahal yang di dalam itu masih positif gitu. Itulah kendala-kendala apanya gitu. Cuman kalau untuk yang lainnya karena masih baru jadi gitu dari polisi itu belum ada. Cuman apapun kendalanya, apapun ceritanya harus seperti itu. Bang, bagaimana tanggapan abang buat masyarakat yang pada tidak pakai masker, bahkan mereka yang tidak mau vaksin, bang? Karena kan virus corona ini memang benar-benar ada dan sangat menakutkan, bang. Gimana tanggapan abang? Kalau cerita dari pengalaman, ya, saya kebetulan bertugas di Kelurahan Langutris ini, yang saya pegang itu termasuk dalam Baca Sambin. Saya lihat kalau tua beca sampai kapan pun nggak mau pakai masker. Sampai kapan nggak mau pakai masker. Kalau saya tanya, kenapa kan tidak pakai masker Pak? Ini kan dunia ini kan lagi mengalami musibah. Mau ada corona pun nggak ada corona, saya tetap harus hidup Pak. Kalau nggak seperti ini saya tidak akan makan. Kalau saya pakai masker pun saya hidup juga, pakai masker hidup juga. Intinya saya tidak pakai masker tidak sakit-sakit, tidak meninggal juga kan. Jadi yang perlu ditekankan itu adalah hanya timbulnya dari diri kita sendiri. Harus ada diri kita sendiri bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah kita ini adalah itulah yang terbaik. Jadi kita selaku tugas yang turun langsung ke masyarakat hanya bisa mengarahkan dan membantu masyarakat agar melakukan yang terbaik, baik dalam sisi cara prokes, untuk berperilaku gitu, dan bisa mengarahkan dan menjadi contoh untuk masyarakat. Kembali ke diri mereka masing-masing ya, tentang kesadaran mereka. Diri sendirilah, memang hati menyuruh lakukan yang terbaik, lakukan yang terbaik. Oke. Kalau abang sendiri gimana? Jadi tentang tanggapan masyarakat terhadap kegiatan vaksin atau memakai masker. Jadi itu tujuan pemerintah dalam situasi terkini atau sekarang dalam menghadapi pandemi yang sudah lama berlalu. Jadi dulu masyarakat tidak mau melaksanakan vaksinasi ataupun menjaga jarak atau memakai masker. Jadi sekarang program pemerintah seperti mau berangkat ke suatu tujuan kita harus antigen atau swab vaksin. Jadi dilakukannya peraturan seperti itu atau seperti anak muda sekarang kan ingin ke mall atau mau kemana atau mau pergi berpergian harus menggunakan kartu vaksin, harus menunjukkan kartu vaksin dan itu berpengaruh pada masyarakat. Jadi masyarakat sekarang berebut untuk mendapatkan vaksin. Jadi gerakan vaksin ini mempengaruhi seperti di wilayah hukum Polres Medan atau wilayah Medan sudah jauh lebih sedikit COVID yang ada di sini. Seperti PPKM dulunya level 4 sekarang sudah turun menjadi level 1. Itu adalah suatu program pemerintah yang sudah berjalan sampai sekarang. Oke, jadi kepada para masyarakat atau kawan-kawan jangan sok keras ya, jangan sok keras. Corona itu ada. Nah ingat ya, corona itu ada. Jadi apapun yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan pemerintah itu untuk kebaikan kita bersama. Jadi dipatuhi, jika ada yang positif ataupun gimana pun itu segera melapor. Jadi bisa ditindaklanjuti. Bukan berarti Anda melapor Anda bakal mati, tidak. Anda bakal dirawat sebaik-baiknya hingga Anda sembuh gitu. Oke, berhubungan dengan COVID yang seperti abang-abang bilang tadi. Jadi kan kalau abang-abang ini ke suatu rumah nih kan, atau suatu desa atau kelurahan nih, pastinya abang-abang kan udah dicap nih kan, pasti orang ini mau ke kami nih, pasti orang ini mau nangkap nih. Gimana sih cara abang-abang itu menghadapi pemikiran atau asumsi masyarakat yang udah negatif duluan kepada polisi, padahal belum terjadi gitu? Gimana sih, Bang? Jadi harus pelan-pelan disampaikan kepada masyarakat. Tidak langsung menanyakan tentang COVID ini. Jadi kita tanyakan baik-baik. Tujuan kami sini yaitu baik untuk memutuskan rantai COVID ini. Jadi mengetahui siapa yang positif, siapa yang negatif. Jadi antara positif dan negatif itu agak dipisahkan. Seperti kalau positif yang bergejala, kita akan mengarahkan ke isolasi terbaru.
Jadi yang negatif bisa di rumah atau isolasi di rumah karena mungkin sudah kontak erat. Isolasi mandiri lah ya Bang. Kalau untuk abang sendiri, Kalau saya sendiri Pak, apalagi terjun ke masyarakat langsung itu yang terkena COVID itu, kalau masyarakat kan dia kalau apalagi kita masuk satu desa atau satu kelurahan itu, apalagi kalau melihat baju seragam polisi, di pikiran dia itu sesuatu yang menangkap. iya Ada apa? Nah, negatif. ada apa? Apakah kami harus ditangkap? Ada masalah? Iya benar. Padahal tujuan kami datang itu untuk menelusuri, untuk mengarahkan bahwanya kalau yang sudah terkena, sama seperti rekan saya sampaikan tadi, harus di isolasi mandiri. Kalau dari rumah sendiri pun isolasi mandiri tidak masalah, asal dia tidak keluar dari rumah. Biar dalam satu lingkungan tersebut hanya dia yang terinfeksi dan cepat sembuh gitu. Jangan nanti satu kena tetangganya, semua jadi kena gitu. Lebih baik mencegah lagi Iya. Bang. Makanya kalau untuk menghadapi ketakutan masyarakat atau kebingungan masyarakat, tiba-tiba polisi datang dengan timnya gitu, dari puskesmas juga kan, Babinsa juga, ya kita harus berbicara pada masyarakat itu dengan lembut gitu, tidak boleh dengan seperti menangkap tindak pidana atau tidak gitu, boleh. Kita harus mengucapkan selamat pagi Bapak, gitu. Kita berikan sebuah pencerahan, kita jelaskan tujuan kita datang ke rumah dia apa gitu. Dan pada akhirnya masyarakat tersebut menerima gitu. Dan kembali pada pertanyaan yang sebelumnya tadi, kalau dia memang yang tidak berpendidikan dengan tadi, dia langsung tutup pintu, nggak mau buka gitu, nggak mau buka, sama-sama buka. Jadi kita untuk mencari informasi dia sendiri pun susah sekali gitu. Tapi kalau memang dia orang berpendidikan, dia biarpun dia kena COVID, dia tetap menggunakan progresnya dan dia bertanya dengan bahasa. Itulah salah satu kalau kita di pengalaman seperti teman-teman. Iya. Ingat ya guys ya, jangan pernah berpikir negatif dulu terhadap polisi ini. Karena kalau polisi aja datang langsung tutup pintu itu udah nggak hal yang wajar sih. Karena polisi belum menunjukkan kesan yang baik terhadap kita udah menunjukkan kesan negatif duluan. Ingat, orang berpendidikan akan berbeda dengan orang tidak berpendidikan guys. Oke, untuk COVID kali ini nih, pastinya bapak-bapak kan, abang-abang kan telah bertugas nih kan, bertugas pastinya ke rumah juga. Hal lucu apa sih? Hal lucu apa yang pernah abang-abang semua lakuin? Pasti dong ada hal lucu kan? Entah bapak-bapak kabur atau apa gitu. Bisa nggak diceritain gitu, berbagi share pengalamannya gitu? Ini hal lucu dalam terjun lapangan atau Dalam bidang vaksinasi Bang. Bebas lah. Vaksin. Ya. Kalau untuk vaksin itu lucunya banyak kali. Karena kalau kami bertugas itu, misalnya kalau kami bertugas itu kan, kami yang megang pengantrian untuk melaksanakan vaksin. Ada orang tak mau tahu tujuannya apa, kesuntik, suntik vaksin. Nggak nanya prosedur. Ya. Apalagi yang masih pertama kita sudah daftarkan semua niknya dia gitu supaya kita tahu dia dari mana dan apakah bisa diisi vaksin atau tidak. Jadi ada orang yang ingin memang dia langsung berangkat langsung jumpa dengan dokter langsung. Bapak beli vaksin misalnya gitu. Bapak berani dulu ke sana untuk mengambil antrian, ikuti peraturan gitu. Datang dia, Bapak saya tidak apa. Itulah salah satu lucunya. Satu lagi, kalau disuntik, ada orang kalau disuntik biasa aja, suntik gitu. Tapi ada orang kalau suntik dijerit gitu, lompat dia, sampai nangis sudah ada. Iya. Padahal udah tua gitu, udah mau apa ya. Itu juga sih salah satu kelucuan kalau di lapangan, apalagi di dalam vaksin. Banyak masyarakat yang terlalu takut untuk divaksin gara-gara jalur suntik. Kalau abang sendiri? Penyampaian ini sama, jauh berbeda. Jadi selama kegiatan vaksin kami beberapa rekan itu melakukan pengamanan vaksinasi baik di rumah sakit, di sekolah-sekolah. Jadi pernah pengalaman saya pengalaman vaksin tepatnya di sekolah MTS Al Ihsan, ada anak sekolah laki memang nampak gagah. Iya. Sana nanti lebih dia kan. Jadi kan saya memanggil namanya itu nanti dia akan divaksin. Jadi setelah divaksin berhubung orang tuanya pun datang. Jadi saya bingung kenapa orang tuanya datang. Ternyata orang tuanya menemani anaknya untuk vaksin.
dalam arti untuk memegang anaknya. Jadi setelah mau disuntik, anaknya nggak mau. Jadi dia goyang-goyang masak dia. Iya. Jadi petugas pun dan yang lainnya tertawa nih sama dia seperti itu. Oke. Sama halnya juga dengan kalau di lalu lintas dia seperti yang lagi viral sekarang ya. Entah polisi lagi bertugas tiba-tiba pantang nengok polisi itu entah ngapain terarah ya kan. Padahal kita nggak tahu sebabnya apa gitu kayak kalau di lalu lintas. Jadi gimana sih tanggapan abang-abang kalau nengok kan nih ada pengendara polisi lagi berdiri aja nih tiba-tiba pengendara ini lewat nampak polisi nih tiba-tiba dia putar balik gitu. Apa sih tanggapan abang-abang melihat pengendara yang seperti itu sih? Kalau itu masyarakat yang apalagi menampak seorang polisi yang bekerja di lapangan itu di jalur lalu lintas seperti itu udah pasti ada salahnya. Yang pertama itu udah pasti tidak pakai helm, itu pertama. Yang kedua surat-surat kerjanya tidak lengkap, kendaraan tidak lengkap. Udah sadar dia itu akan kesalahannya. Tapi kalau menurut saya seharusnya kalau kita tahu kita harus melewati jalur-jalur yang di ada polisinya gitu misalnya. Tapi minimal memakai helm gitu. Untuk keselamatan diri kita sendiri dulu, jangan keselamatan kereta kita udah ditahan. Kalau tidak lengkap, diri kita sendiri dulu, sadar diri kita dulu sendiri, pakai helm dulu. Untuk menghindari cedera-cedera yang tidak diinginkan. Jadi kalau untuk kendaraannya yang atau patahnya nggak mati atau apa, ya itu memang tanggung jawab kita harus diurus kembali. Ya. Setiap kemanapun pergi, kalau kita lengkap tidak ada masalah di dalam polisi. Ingat guys, perhatikan keselamatan diri yang utama. Masalah kendaraan, pajak dan sebagainya itu ya kalau mau punya kereta ya harus ngurus gitu, jangan mau enaknya aja gitu. Karena kita negara hukum guys. Oke, pertanyaan selanjutnya agak bergeser sedikit mengenai seragam nih Pak. Seperti yang kita ketahui kan, puasanya sekarang nih security seragamnya udah hampir menyerupai polisi nih. Nah, banyak pro dan kontra nih, baik di medsos maupun masyarakat nih. Bahkan saya sendiri punya kawan itu kan, dia ke mall-mall gitu, dipikirnya polisi, terakhirnya terbalik gitu. Padahal security gitu. Gimana sih cara Bapak menanggapi itu pro dan kontra yang terjadi mengenai seragam security dan polisi ini? Jadi sebelumnya dulunya pakaian seragam security itu seperti hitam putih, Jadi sekarang ada perubahan disamakan seperti pakaian dinas kepolisian. Dalam arti itu satpam ini atau security ini bisa dibilang anak kandung dari polisi. Karena sekarang penerimaan satpam oleh didikan polisi. Jadi tidak main-main sekarang penerimaan satpam itu sebagai tugas kepolisian juga, yaitu melakukan pengamanan terhadap objek vital tertentu seperti di mal-mal, bank-bank atau tempat lainnya. Jadi banyak ditemui seorang satpam atau security tidak sesuai menggunakan baju atau memasang berikat atau atribut yang lainnya seperti kita tahu sekarang seperti di media sosial seperti di TikTok atau di media lainnya, ataupun kita dapat menemui langsung kurang tepat memakai bajunya. Jadi itu sudah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pakaian dinas satpam. Jadi pakaiannya itu warnanya sama, cuman berbeda dengan polisian. Jadi kalau mengenai seragam sendiri itu udah ada hukumnya lah Bang itu. Sudah ada yang mengatur. Dan alasannya karena satpam ini kurang lebih merupakan anak kandung dari polisi sendiri gitu, karena mau masuk ke security ini harus melalui pendidikan polisi dulu seperti itu. Oke, kita ambil kesimpulan aja nih ya. Apa sih yang ingin abang-abang sampaikan nih kepada nih masyarakat yang sangat-sangat bandel nih? Wah, ada polisi terobos aja gitu kan. Apa sih yang ingin disampaikan kepada masyarakat yang seperti itu? Dari abang aja. Kalau disampaikan ke masyarakat dalam kegiatan sehari-hari, terlebih di kota gitu misalnya, kalau ketemu sama polisi tidak usah takut ya. Tugas polisi adalah untuk melayani masyarakat. Kalaupun kendaraan misalnya lagi di jalan tidak lengkap atau tidak memakai helm, jangan putar balik. Karena kalau melaksanakan
lawan arah atau putar balik itu risikonya lebih tinggi lagi ketimbang ketangkap sama polisi. Kalau ditangkap sama polisi itu masyarakat yang kita tangkap itu kita arahkan untuk lebih baik lagi. Misalnya kita tidak pakai helm, kita arahkan untuk memakai helm. Kalau tidak selesai lengkap, kita arahkan untuk melengkapi. Tapi kalau dia putar arah, apabila lawan arah itu kencang, risikonya terlalu tinggi. Gitu. Jadi untuk masyarakat dimanapun, kalau bertemu dengan polisi atau dalam kegiatan sehari-hari, tetaplah ikuti peraturan supaya tidak ada kerugian, terlebih-lebih untuk kerugian diri sendiri. Kalau bisa itu. Jadi untuk kawan-kawan nih, jangan sok keras ya, jangan main terobos-terobos saja. Sementara polisi apa, lengah sedikit terobos ya kan, tiba-tiba kesenggol truk apa nggak jadi pengen, ya kan? Berarti kan Itu membayangkan nyawa kalian semua. ya benar-benar. Oke, untuk abang yang ini, ya, untuk soalan terakhir nih kita nih. Oke, apa nih yang ingin disampaikan juga kali ini kepada kawan-kawan yang malas kuliah, mager nih, tamat SMK, tamat SMA, udahlah sampai sini aja, orang udah tamat kok, ngapain kuliah, capek mikir pendidikan. Kan abang sebagai kepolisian kan, aku aja sebagai polisi masih kuliah, masih kejar ilmu, kenapa kamu malasan? Apa sih pesannya buat orang-orang yang seperti itu gitu? Baik, jadi untuk anak sekolah atau pelajar sekarang maupun SMA dari SMK, jadi kalau hanya tamat sebatas SMA atau SMK, peluang untuk bekerja itu tidak terlalu banyak. Tetapi kalau kita melanjutkan ke jenjang berikutnya itu ke pendidikan kuliah, kita melakukan gelar misalnya D3 ke D1 dan S1, lapangan bekerja itu banyak dan menempuh pendidikan, tapi kita bisa mendapatkan ilmu tentang di dalam pelajaran atau pendidikan di Republik Indonesia ini. Jadi untuk itu kita kan sebagai anak harus bisa membanggakan orang tua, harus bisa bekerja, dan bisa dibilang kita harus bisa kembali memberi, karena kita dari dulu diurus orang tua kita selalu diberi uang ataupun lainnya. Jadi motivasinya bagaimana kita cara untuk memberi kembali kepada orang tua. Istilahnya jangan menyia-nyiakan perjuangan orang tua.